Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dari sesi yang pertama tentang sistem perkemihan. Kita melanjutkan sekarang sesi yang kedua, ya, melanjutkan dari yang berjudul sistem perkemihan. Ya, kemarin nyampe ginjal. Ini nyampe fungsi ginjal. Kita lanjutkan nyampe sini. Sekarang manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Ya, di bagian atas superior ginjal terletak kelenjar adrenal yang disebut dengan kelenjar suprarenal. Ya, jadi yang di atasnya ginjal ini yang disebut dengan kelenjar adrenal. Ya, sebagian atas ginjal terlindungi oleh tulang iga 11 dan 12. Kemudian ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, ya, lemak perineal dan lemak parenal yang membantu meredam goncangan salah satu ini sebagai pelindung organ ginjal untuk membantu sebagai keamanan supaya ginjal itu tidak mudah cedera. Ya. Selanjutnya, ginjal adalah organ ekskresi. Ya, ingat ya, kalau pakai atau ekskresi berarti yang dihasilkan itu dibuang oleh tubuh dan tidak digunakan lagi. Sedangkan sekresi kelenjar, sedangkan sekresi itu tubuh mengeluarkan kelenjar, tapi cairan tersebut masih digunakan oleh tubuh. Berarti organ ekskresi berarti yang dihasilkan oleh ginjal tidak digunakan oleh tubuh, harus dibuang. Nah, makanya organ termasuk organ ekskresi. Ya, dalam vertebrata yang membentuk mirip kacang. Ya, jadi organ ginjal ini pada tulang manusia yang bertulang vertebrata bentuknya mirip kacang. Ya, sebagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea dari darah, ya, membuang bersama dengan air dalam bentuk urin. Ya, cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakit disebut nefrologi. Ya, berarti ilmu yang mempelajari tentang ginjal disebut dengan nefrologi. Ya, jadi fungsinya dari ginjal tadi untuk menyaring kotoran yang dibawa oleh darah. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah lapisan-lapisan ginjal. Ginjal terbungkus, ya. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Ya. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar yaitu korteks dan subtanita corticalis, lapisan dalam yaitu medula subtanita medularis. Ya. Ini ada luar korteks, bagian dalam medularis. Nah, bagian paling luar atau korteks, ya, bagian lebih dalam disebut medula, bagian lebih dalam lagi disebut pelvis. Jadi korteks, medula, pelvis. Ya. Bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukan saluran pengumpul, yaitu dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Ya. Nah, ini nanti kita bahas tentang gimana prosesnya terjadinya urin, ya. Nah, di mana terjadinya, ya? Ya, terutama di nefron. Ya, itu nefron adalah unit fungsional dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal. Tuh ya, bayangkan ginjal itu gedenya itu hanya segini, kecil, tapi isinya sampai 1 juta buah nefron. Berarti sangat rumit dan sangat kecil. Di dalam ginjal, di dalam satu ginjal normal manusia dewasa, nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cairan penyaring darah. Jadi fungsi ginjal itu untuk menyaring
Darah kemudian mereabsorpsi cairan molekul yang masih diperlukan tubuh molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang melalui reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontraspor hasil akhir kemudian diekresi disebut dengan urin. Ini salah satu proses terjadinya urin ya. Nah, ini kita bahas ya. Sebuah nefron terdiri dari komponen penyaring yang disebut dengan kapsula ya, atau badan malfihi yang selanjutnya oleh saluran-saluran tubulus ya. Setiap kapsula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus ya. Dalam kapsula bawaan, setiap glomerulus dapat aliran darah dari arteri eferen ya. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau menyaring. Dapat disaring melalui dinding epitelium tipis. Nah, ini sebuah proses terjadinya urin. Nah, ini Bapak jelaskan secara singkatnya. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, ini bagian-bagiannya ya, kita gambarnya. Nah, ini yang berbentuk bulat ini namanya kapsul Bowen. Nah, terus pada yang lengkung-lengkung ini yang disebut dengan tubulus proksimal ya. Ini tubulus proksimal, sedangkan ini yang namanya lengkung hele, ini tubulus distal dan ini konfus penghubung ya. Ini bagian konfus penghubung. Selanjutnya ini konfus penghubung. Kalau di sini ya, ini dihubungkan menjadi, disalurkan menjadi urin, udah berbentuk urin, namanya ureter. Nah, dari sini pertama darah. Nah, ini namanya arteri renalis. Arteri renalis masuk ke dalam ginjal, sehingga masuk ke dalam ginjal dia bercabang-cabang ya menjadi kapiler. Nah, salah satunya ini yang merah ini bercabang-cabang, ini membentuk kapiler yang kecil yang disebut dengan glomerulus ya. Setelah di dalam glomerulus itu darah mengalir ke sini, sehingga hanya saking kecilnya glomerulus ini hanya bisa lewat satu sel darah aja, jadi satu sel lewatnya satu-satu gantian, sehingga lewat sini. Nah, disinilah terjadinya penyaringan atau filtrasi. Nah, filtrasi di sini sehingga atau calon ya. Nah, di sini ya terjadi filtrasi, calon-calon dari urin ini masuk ke dalam tubulus proksimal. Nah, sedangkan yang lanjut yang sudah disaring masuk lagi disambungkan ke vena renalis, yang biru ini baru balik lagi ke yang setelah disaring balik lagi ke jantung. Nah, di sini di glomerulus ini, glomerulus mengeluarkan urin sekunder. Nah, setelah mengeluarkan urin sekunder, terus disalurkan ke tubulus proksimal. Ini yang namanya tubulus proksimal, sehingga di dalam tubulus proksimal ini disalurkan di lengkung hele. Nah, di saluran lengkung hele nanti zat-zat yang dibawa oleh urin sekunder ini masih ada zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh kita, sehingga terjadinya yang namanya reabsorpsi di dalam lengkung hele. Setelah direabsorpsi, sehingga airnya itu menjadi pekat, disalurkan ke tubulus proksimal atau tubulus distal. Ini proksimal, ini distal, sehingga setelah di tubulus distal disalurkan lagi ke tubulus penghubung. Nah, ini udah menjadi urin sekunder. Urin sekunder. Jadi menjadi urin yang siap disalurkan ke ureter, selanjutnya dibuang ke tubuh kita. Nah, ini salah satu proses terjadinya urin di dalam nefron ya. Nefron itu salah satu unit terkecil di dalam ginjal yang membentuk
urin ya. Pertama di glomerulus, di